Selamat pagi anak-anak, semoga kalian berada dalam keadaan sehat pagi ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang pesawat sederhana. Nah, apa itu pesawat sederhana? Untuk lebih memudahkan kalian memahami pengertian pesawat sederhana, Bapak berikan sebuah ilustrasi gambar. Nah, pada gambar tersebut ada beberapa orang yang sedang berusaha menaikkan sebuah benda ke dalam bak sebuah truk. Terlihat orang tersebut menggunakan sebuah papan sandaran sebagai bantuan untuk menaikkan benda tersebut. Nah, mengapa orang tersebut menggunakan papan sandaran? Apa tujuannya menggunakan papan sandaran? Nah, coba kita ambil sekarang perbandingan. Seandainya benda tersebut diangkat langsung ke atas bak truk tanpa menggunakan papan sandaran, bisa anak-anak bayangkan gaya yang diperlukan tentunya lebih besar. Tenaga yang diperlukan tentunya lebih besar, harus lebih kuat. Nah, ketika sekarang menggunakan papan sandaran, maka gaya atau tenaga yang diperlukan tentunya lebih kecil, lebih mudah melakukan pekerjaan tersebut. Nah, papan sandaran tersebut berfungsi sebagai bidang miring, merupakan salah satu pesawat sederhana. Jadi, pesawat sederhana itu bisa dikatakan sebagai suatu alat yang digunakan untuk memudahkan melakukan suatu pekerjaan. Jadi Pak ulangi, suatu alat yang digunakan untuk memudahkan melakukan pekerjaan. Dari pekerjaan yang berat menjadi ringan, dari memerlukan gaya yang besar menjadi cukup dengan gaya yang kecil. Nah, itulah konsep pesawat sederhana. Alat apapun itu. Misalnya, kalau di rumah anak-anak, di dapur misalnya pisau itu bisa ya, gunting, tang, dan yang lain-lainnya. Nah, itu pengertian pesawat sederhana. Nah, sekarang Bapak lanjutkan jenis-jenis pesawat sederhana. Nah, ada beberapa jenis pesawat sederhana, diantaranya yang pertama itu tuas atau pengungkit. Nah, inilah tuas atau pengungkit. Sebuah balok misalnya tidak bisa diangkat langsung, bisa menggunakan bantuan tuas atau pengungkit. Nah, ini juga contoh yang lain dari tuas atau pengungkit, yaitu tang, gunting. Nah, yang kedua, katrol. Coba kita lihat. Nah, ini katrol ya, biasanya digunakan pada sumur atau saat mengangkat sebuah beban yang berat. Kalau di sekolah misalnya di tiang bendera itu menggunakan katrol. Nah, yang ketiga ada bidang miring. Apa contohnya? Kita lihat. Nah, salah satu contohnya adalah tangga. Nah, itu merupakan bidang miring. Kalau anak-anak misalkan naik di gedung sekolah ke lantai 3, tentunya melewati sebuah tangga atau bidang miring. Nah, terus ada roda berporos. Ini contohnya pada gear sepeda, pada gear sepeda motor. Nah, itu roda berporos. Nah, itulah beberapa jenis pesawat sederhana. Nanti kita akan bahas secara lebih detail lagi. Nah, yang pertama tuas atau pengungkit. Nah, apa itu tuas atau pengungkit? Nah, coba anak-anak lihat gambarnya. Suatu alat bisa dikatakan sebagai tuas atau pengungkit jika alat itu atau pesawat itu memenuhi beberapa kriteria. Di antaranya harus ada titik tumpu, ada titik kuasa, tempat kita memberikan gaya, itu namanya titik kuasa.
ada titik beban, tempat kita meletakkan beban atau bendanya, itu namanya titik beban. Ada lengan kuasa, yaitu jarak dari titik tumpu ke titik kuasa. Ada lengan beban, yaitu jarak dari titik beban ke titik tumpu. Nah, inilah bagian-bagian tuas. Nah, ada 4 ya, lengan kuasa atau LK. Nanti dalam soal satuannya bisa meter, bisa sentimeter. Lengan beban atau LB, kuasa atau F, ini gaya ya, gaya yang kita berikan itu namanya gaya kuasa. Simbolnya F, satuannya adalah Newton atau N. Yang keempat itu ada beban, itu simbolnya W, satuannya juga Newton. Oke, kita lanjutkan. Jenis-jenis tuas. Nah, jenis-jenis tuas ini ada 3 jenis tuas, yaitu jenis pertama, jenis kedua, jenis ketiga. Yang membedakan tuas ini yaitu berdasarkan letak ketiga titiknya itu, yaitu titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa. Kalau jenis pertama itu jika titik tumpunya yang berada di tengah-tengah atau di antara titik beban dan titik kuasa. Itu jenis pertama. Jenis kedua, jika titik beban berada di tengah-tengah atau titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Jenis ketiga, jika titik kuasanya yang di tengah-tengah atau di antara titik beban dan titik tumpu. Nah, untuk contohnya bisa anak-anak lihat. Tuas jenis pertama atau golongan pertama di sini diberikan beberapa contoh, diantaranya ada gunting, ada tang, ada palu, penjepit buku, dan yang lainnya. Golongan kedua ada pembuka tutup botol, ada pemecah kemiri, ada gerobak dorong. Yang ketiga ada staples, di sana ada skop, ada catut. Nah, itulah jenis-jenis tuas. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Menentukan gaya kuasa pada tuas. Menentukan berapa sih besar gaya yang kita berikan pada tuas. Coba kita lihat sekarang. Nah, misalkan sebuah beban yang beratnya W kita ungkit dengan sebuah tuas menggunakan gaya F. Berapakah besar gaya F yang harus kita berikan? Nah, rumusnya seperti ini. F sama dengan LB per LK kali W. Pak ulangi, F sama dengan LB per LK, ini dibagi dulu LB dengan LK nya, baru dikalikan dengan W. Seandainya W yang ditanya, berat beban yang ditanya, tetapi F yang diketahui, rumusnya menjadi seperti ini. W sama dengan LK per LB kali F. Nah, sekarang keuntungan mekaniknya. Besar keuntungan mekanik pada tuas bisa dicari dengan rumus KM sama dengan W per F. Atau rumus yang kedua bisa juga anak-anak gunakan, KM sama dengan LK per LB. Nah, yang mana saja boleh digunakan, hasilnya akan sama. Nah, untuk lebih mudah memahami, silakan perhatikan contoh yang Bapak berikan. Nah, misalkan Iwan mengungkit sebuah batu yang beratnya 360 Newton seperti gambar. Nah, tentukanlah A. Gaya yang diperlukan, B. Keuntungan mekanik. Nah,
Dari gambar bisa kita ketahui data-data sebagai berikut. Berat beban, dalam hal ini berat batu, yaitu W sama dengan 360 Newton. Lengan kuasa yaitu 180 cm. Lengan beban 20 cm. Nah, yang ditanyakan ada dua yang ditanyakan. Yang A, gaya kuasa atau F. Yang B adalah keuntungan mekanik. Sekarang kita lihat jawabannya. Yang A, F sama dengan, ya, pakai rumus yang Pak berikan, LB per LK kali W. Tinggal masukkan angka-angkanya, yaitu 20 per 180. Nah, ini dibagi dulu, baru kalikan 360. Jadinya 1/9 kali 360 sama dengan 40 Newton. Jadi gaya yang diperlukan adalah 40 Newton. Nah, keuntungan mekaniknya kita lihat. KM, Pak ambil rumus LK per LB. Jadi masukkan nilainya, yaitu 180 per 20 adalah 9. Nah, demikian anak-anak contohnya. Semoga anak-anak bisa memahaminya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi, yaitu pesawat sederhana yang kedua, yaitu katrol. Nah, jenis-jenis katrol. Ada beberapa jenis katrol di sini. Yang pertama yaitu katrol tetap. Bisa anak-anak lihat gambarnya, ada seorang anak yang sedang menimba air di sumur menggunakan sebuah katrol. Katrol yang digunakan di sana adalah katrol tetap. Disebut katrol tetap itu karena posisinya tetap. Saat digunakan itu katrolnya tidak berpindah-pindah, tidak bergerak. Nah, gaya yang diperlukan untuk menarik beban, berapakah besar gaya yang diperlukan untuk menarik beban pada katrol tetap, yaitu sebagai berikut. F sama dengan W. Jadi gaya yang diperlukan itu sama dengan berat beban. Misalkan pada gambar itu seorang anak, berat air dalam ember itu misalkan 10 Newton, berarti gaya yang diperlukan oleh anak itu juga sama dengan 10 Newton. Jadi Bapak ulangi, pada katrol tetap gaya yang diperlukan untuk menarik beban sama dengan berat beban. Kalau berat bebannya 10, gayanya juga 10. Kalau berat bebannya 100, gayanya juga 100. Seperti itu. Keuntungan mekaniknya. Karena gaya sama dengan berat beban, jadi keuntungan mekaniknya adalah 1. Keuntungan mekanik katrol tetap itu Bapak ulangi adalah 1. Selalu nilainya 1. Oke, kita lanjutkan yang kedua, yaitu katrol bebas. Nah, perhatikan gambarnya. Nah, katrol bebas ini adalah katrol yang ketika digunakan dia bisa bergerak secara bebas. Katrolnya yang bergerak gitu. Seperti gambar. Nah, berapakah gaya yang diperlukan untuk menarik beban? Pada katrol bebas, gaya yang diperlukan untuk menarik beban itu adalah setengah dari berat beban. Pak ulangi, gaya yang diperlukan sama dengan setengah dari berat beban. F sama dengan setengah W. Dalam artian seperti ini. Jika berat bebannya adalah 100, maka gayanya adalah setengah dari berat beban, setengah dari 100, yaitu 50. Jika gayanya 200, jika berat bebannya 200, berarti gayanya 100. Jika berat bebannya 50, berarti gayanya adalah 25. Jika berat bebannya 30, berarti gayanya adalah 15.
dan yang contoh yang lainnya lagi. Nah, seperti itu. Terus keuntungan mekanis KM-nya sama dengan 2. Nah, KM-nya sama dengan 2. Oke, kita lanjutkan lagi yang ketiga, yaitu katrol majemuk. Katrol majemuk ini adalah susunan katrol yang terdiri dari lebih dari satu katrol. Nah, misalkan jumlah katrolnya 2 atau 3 atau 5, 6 bahkan dan atau lebih. Pokoknya kalau sudah lebih dari satu katrol itu disebut dengan katrol majemuk atau katrol ganda. Nah, keuntungan mekanisnya adalah KM jumlah katrol yang digunakan. Nah, sini berubah-ubah tergantung banyak sedikitnya katrol yang digunakan. Kalau seperti gambar, katrol yang digunakan adalah 5, maka KM-nya sama dengan 5. Kalau katrol yang digunakan 4, maka KM-nya sama dengan 4. Kalau katrolnya 3, KM-nya 3. Nah, seperti itu. Gaya yang diperlukan untuk menarik beban, F sama dengan W per KM. Nah, untuk lebih mudah memahaminya, Pak berikan contoh soal. Jika berat beban yang diangkat oleh Ani pada gambar di samping, nah lihat gambarnya, misalkan berat beban yang diangkat itu 300 Newton, tentukanlah A. keuntungan mekanik, B. gaya yang diperlukan. Pembahasan. A. keuntungan mekanik, lihat gambarnya, karena jumlah katrolnya yang digunakan adalah 5, maka keuntungan mekaniknya sama dengan 5. Kemudian gaya yang diperlukan yang B, F sama dengan W per KM. Karena W-nya 300, masukkan 300, KM-nya sudah kita dapatkan tadi yang A 5, yaitu tinggal dibagi 5. 300 dibagi 5, hasilnya adalah 60. Nah, demikian yang bisa Bapak jelaskan untuk pertemuan kali ini. Semoga anak-anak bisa memahaminya dengan baik. Untuk kali ini Bapak akhiri sampai di sini materinya. Silakan nanti Bapak akan berikan latihan soal. Silakan dijawab dengan baik. Terima kasih.